Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Singaraja Pagi, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19, hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar, di Dialog Pagi Lintas Singaraja Pagi, kami menghadirkan sosok Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana ST, di studio RRI Singaraja terkait dengan optimisme bangkitnya pariwisata Bali. Dan untuk itu, pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut berkomentar, memberikan tanggapan, atau mungkin hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 24644 dan juga melalui WhatsApp di 081139999790. Nah, jika berbicara pariwisata, pandemi COVID-19 ini memang mengakibatkan industri pariwisata Bali mengalami guncangan yang sangat hebat. Dampaknya turut mengakibatkan melesunya nilai tambah ekonomi dari penyedia akomodasi usaha perhotelan yang juga menjadi pilar industri pariwisata. Memang banyak cara dilakukan dalam upaya untuk beradaptasi dengan kondisi yang serba sulit ini, mulai dari ada yang memangkas jumlah karyawan hingga menutup sementara kegiatan usaha. Tapi upaya membangkitkan dunia pariwisata Buleleng di tengah pandemi COVID-19 ini juga dilakukan Pemkab Buleleng, karena kebangkitan pariwisata ini ditandai dengan peluncuran program The Spirit of Sobean pada tanggal 27 Agustus 2020 lalu. Nah, bagaimana optimisme bangkitnya pariwisata Bali? Kita langsung berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini, pendengar, bersama Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana ST. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu, seluruh pendengar RRI di seluruh Bali maupun Buleleng. Wah, terima kasih Bapak sudah hadir di RRI Singaraja pagi ini. Yeah. Dan seharusnya sebenarnya kita menghadirkan juga staf ahli Kementerian Pariwisata, tapi tadi mendadak karena sesuatu dan lain hal, katanya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi tidak bisa ikut hadir pagi ini. Yeah. Kita membahas pariwisata Bali. Bapak sehat tentunya? Sehat saya. Tentu saja. Terkait pariwisata, ini pariwisatanya yang masih sakit, Pak. Tapi apa yang dilakukan dari pemerintah Buleleng sendiri, Pak? Mohon maaf, saya buka masker kalau kita cuma bertiga ya. Nggih. Biar lebih mudah saya bicara. Baik. Kalau kita bicara bangkitnya pariwisata, tentu optimisme yang dibangun dari data-data percepatan vaksinasi yang ada di Indonesia dan di Bali khususnya. Yeah. Kalau kita lihat dari capaian vaksinasi untuk yang tahap 1 sudah 70% lebih. Untuk tahap 2 ini baru di angka 30%. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa selesaikan vaksinasi. Seiring dengan vaksinasi dan upaya-upaya sosialisasi masalah protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah lewat PPKM, memang sekarang sudah agak melandai untuk COVID-19 ini. Jadi datanya bahkan kita sekarang sudah ke zona orange. Nah, tentu harapan-harapan yang masyarakat dari apa yang telah dilakukan pemerintah dengan data yang ada, timbul optimisme bagaimana bangkitnya kembali perekonomian, khususnya di sektor pariwisata. Sebab kita bicara masalah COVID-19, dampaknya di berbagai multi level ya, di berbagai bidang dampaknya. Baik itu menurunnya daya beli masyarakat, bahkan sampai keterbatasan masyarakat untuk bekerja, kemudian sulitnya mereka untuk mendapatkan kehidupan yang bukan layak, tidak layak pun masih sulit. Artinya untuk beli beras besok mereka masih sulit. Karena begitulah dampak COVID-19 di Bali khususnya. Kadang-kadang kita bicara masalah Buleleng, banyak yang menyatakan Buleleng dampaknya nggak terlalu besar karena sektor pertanian. Tapi saya mencoba membedah struktur makro ekonomi dan mikroekonominya. Kalau kita coba breakdown berapa teman-teman kita yang kurang beruntung ini, sebenarnya adik-adik kita yang bekerja di sektor pariwisata banyak sekali. Yang memberikan spendingnya untuk belanja itu cukup besar. Mereka kerja di kapal pesiar, mereka bekerja di Denpasar,
untuk mendapatkan rezeki dari sektor pariwisata, dan mereka mengirim uangnya untuk bisa berbelanja di Buleleng. Ini besar. Selalu orang tidak melihat datanya dengan detail, siapa-siapa saja. Nah, kemudian seiring dengan menurunnya COVID-19, tentu optimismenya mulai timbul. Nah, sekarang bagaimana masyarakat kita untuk menjaga apa yang namanya clean, health, safety, and environment. Jadi CSE, kemudian protokol kesehatan, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang ada, misalnya di sektor perhubungan, di sektor akomodasi, di sektor perhubungan, misalnya ada pesawat. Kita lihat di pusat-pusat destinasi yang kita bisa sajikan kepada mereka bahwa ada keamanan, ya, ada keamanan, kenyamanan untuk mereka tidak terkonfirmasi masalah COVID-19. Jadi cara-cara mitigasi kita juga kita harus sudah siap bagaimana mitigasi terhadap kalau terjadi misalnya sudah melandai, sudah tidak ada, tiba-tiba ada COVID-19 lagi. Kita lihat contoh-contoh di luar ya. Saya lihat anak saya cerita tentang bagaimana di Australia begitu ada 2 orang terkonfirmasi, langsung di pemerintahnya melakukan mitigasi dengan modelnya mereka, sehingga 2 ini benar-benar terisolasi dengan baik, tidak memberikan dampak. Jadi makin hari kita terbiasa akhirnya hidup dalam tatanan COVID-19 ini. Jadi bagaimana model mitigasi sosialisasi ini perlu dilakukan. Ini yang paling penting buat pemerintah untuk bagaimana memberikan sosialisasi terhadap mitigasi COVID-19. Dan bahkan isolasi terpusatnya Buleleng ini mendapat apresiasi, Pak. Iya. Karena dikatakan mampu melandaikan kasus COVID-19 begitu. Sebenarnya masalah isolasi ini dari awal kita sudah melakukan ini. Tapi masih ada tarik ulur regulasi di sektor penyediaan finansial. Kita khawatir juga kan ketika pemerintah Buleleng dari dulu melakukan isolasi seperti ini, ada dana yang keluar, kemudian ada arahan dari pemerintah tidak melakukan keuangan untuk menyewa hotel dan lain sebagainya. Kita khawatir. Nah, inilah ada tarik ulur di regulasi yang ada, sehingga ketika terjadi pandemi lebih lebih berat, baru keluar boleh melakukan isolasi lagi. Jadi, nah, strategi isolasi udah lama, cuma sekarang karena regulasinya boleh lagi. Ya, saya sebagai kepala daerah tentu sama teman-teman di BPD kita semua harus berjalan di regulasi, karena pemerintah sudah sampaikan jangan sampai ada persoalan keuangan. Udah kita capek kerja, udah susah, lagi ada masalah regulasi. Ini kan persoalan harus kita jaga juga. Baik, dan ternyata terbukti ini Buleleng ini sudah melandai begitu, Pak. Iya. Nah, Pak, tadi kalau untuk pariwisata itu juga ada program CHSE yang tadi Bapak sampaikan. Tadi dari pihak PHRI juga menyatakan ini sudah hampir 90% mengantongi sertifikat CHSE. Nah, CHSE kementerian juga sudah begitu. Nah, tapi ada yang jadi persoalan juga nantinya jika sudah dibuka pariwisata mancanegara misalnya, setelah wisatawan ke Bali itu kan pasti harus melalui isolasi seperti itu. Nah, apakah nanti bisa, Pak, misalnya wisatawan ini akan berkunjung ke Buleleng, isolasinya biar di Buleleng saja begitu agar keuangannya juga tetap di Buleleng begitu? Begini. Masalah pariwisata yang hubungan dengan COVID-19 pasti akan berkembang terus modelnya. Benar. Tergantung dengan situasional kan. Mungkin nanti ke depan karena PCR di bandara ada misalnya dibuat lebih cepat, mereka nggak perlu isolasi lagi. Kan ini kan model-model yang harus ke depan disesuaikan ya, sehingga bisa lebih cepat dia. Kalau kita berharap boleh biar di Buleleng, tapi mereka juga nanti yang Denpasar biar di Denpasar agar pertanyaan ini terjawab dengan pendekatan teknis. Jangan
kita dengan pendekatan ego, nggak Iya. boleh, Baik. nggak mungkin terjadi itu ya. Baik, Jadi karena saling mendukung, Pak, ya? Iya, saya katakan teman-teman, janganlah dengan cara begitu. Lebih baik kita ngomong soal teknis, ngomong soal saya katakan mitigasi tadi Iya. seperti apa, sehingga berjalan seperti sedia kala lagi gitu loh. Baik. Ya. Tapi optimis Pak ya bangkitnya pariwisata. Kalau saya 6 bulan ke depan optimis. Optimis. Tapi Ya. untuk Buleleng apa yang sekarang diunggulkan Pak? Nah, tentu kalau kita bicara masalah daerah, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya di selatan, alam juga ada, beach club juga ada, restoran-restoran besar juga ada. Tapi kalau Buleleng memang kita punya yang namanya community based tourism. Jadi bagaimana wisatawan bisa di desa wisata sangat berkembang di Buleleng, seperti Pemutaran, seperti Sudaji, seperti Mundo udah berkembang. Nah, kita punya karakteristik yang sangat dekat di kata belakang CAC tadi, environment. Nah, ini kita punya lingkungan yang baik, kita punya view yang menakjubkan. Nah, kemudian karena kondisi orang masih ragu-ragu terhadap keramaian, kita punya kesempatan. Jadi keunggulan Buleleng lah nanti pada sisi karakteristik pariwisata ke depan kita pakai untuk menggait pariwisata. Seberapa jauh kemampuan kita untuk menyediakan saranan prasarananya. Ini bagaimana nanti hubungan udah B2B, business to business atau government to business. Jadi government juga memberikan ruang-ruang untuk sarana prasarana, menyiapkan untuk mereka bisa datang di Buleleng. Sudah ada terkait hal tersebut Pak? Ini harus kita diskusikan bersama. Oke. Saya begini ya, kalau sebenarnya pemerintah Provinsi Bali, kalau saya lihat secara keseluruhan, karena struktur regulasi keuangan pajak hotel dan restoran dominan ada di Badung dan di Kodia, sehingga sebenarnya kalau ini ada di provinsi, sebenarnya mereka bisa dipakai uangnya untuk membalancing ya, membalancing objek-objek wisata yang ada di Bali, sehingga seperti sekarang dibangun aksesibilitas. Itu kan menghilangkan barrier, menghilangkan barrier untuk keseimbangan utara selatan di sisi aksesibilitas. Tapi di sisi sarana prasarana, daya tarik wisata dan lain sebagainya, ini belum. Belum ini, karena kemampuan keuangan daerah kan belum sampai di sana. Tapi kalau provinsi punya anggaran yang cukup memakai membalancing pertumbuhan ekonomi di bidang kepariwisataan, saya rasa ini sesuatu yang menarik. Karena bagaimana wisata itu adalah, kalau kita terjemahkan, adalah daya tarik untuk hadir. Dan ada istilah pariwisata yang berbeda. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi istilah kalau sering saya sampaikan, yang unik dari Buleleng sendiri iya, atau mungkin tourism is different. Oke. Nah, ini kan harus berbeda. Iya. Kalau udah sama, nggak mungkin dia datang. Nah, itu. Ya. Baik. Bapak, kita juga undang pendengar, Ya, masyarakat silakan, yang ingin bergabung di line telepon 24644. Kita langsung sapa Bapak. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Selamat Om pagi, Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Kan Pak Sengan lagi sepe. Pak Sengen, Naga Sepe. Ya, mungkin Pak Sengen ada yang ingin disampaikan. Kita bahas bersama Bapak Bupati Buleleng pagi ini. Gitu cuma. Swastiastu Pak Bupati. Swastiastu, nggih. Yang tugas ini Pak. Kami selaku warga masyarakat Buleleng sangat bangga Pak. Kita artinya pariwisata terbuka sesuai dengan seruan daripada Bapak Menteri. Mudah-mudahan dengan terbukanya niki, walaupun 50% bisa mengangkat perekonomian yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, Pak. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang tarik ulur, mungkin Bapak sudah menyikapinya secara konsekuensi. Nah, mungkin di satu sisi, Pak, untuk penyadaran masyarakat terhadap COVID-19 ini, jangan sampai terjadi, kita sadari bersama seperti di Studio Tape, langkah-langkah apa Bapak lakukan untuk menyadarkan masyarakat untuk bisa membantu program pemerintah, apalagi dalam rangkaian meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya di Bali, Pak. Yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak menyinggung uangnya nih di Denpasar, Pak. Langkah-langkah apa untuk bisa kita
dapatkan di Buleleng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin keluh kesah masyarakat, Pak, pada umumnya di Buleleng dengan menindaklanjuti masalah COVID-19, Pak. Keluh kesah masyarakat, tindakan pemerintah tentang menangani COVID-19 khususnya yang terdampak COVID-19 masih tetap membebankan kepada masyarakat. Contoh seperti yang meninggal dunia itu bayar karena formalin sampai sekian juta dan lain sebagainya. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, Pak. Sejauh mana tanggung jawab pemerintah yang terdampak COVID-19 itu sendiri di bidang pendanaan, Pak. Terima kasih untuk semua, Pak Bupati. Baik, Pak Sengan di Naga Sepe, wah banyak ini. Banyak ya Pak ya. Kemudian untuk pendengar, kami masih undang Anda untuk ikut bergabung di 24644. Satu penelpon lagi Bapak. Kita sapa, selamat pagi, Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Halo. Baik. Pak Made silakan singkat Bapak. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Ingatan mah menyen Pak Madi. Niki Pak Made Riba, Bapak. Oh. Pak Made ui. Apa tuh? Nggih. Bisa ngati kana melalui bidan melalui di Pak. Baik. Mana aja. Makin numun apa ngilang numun Covid jangan pasing saling salang. Apa tuh? Baik. Nggih. Pak Made. Covid-nya lah karena hilang-hilang. Baik. Yang cari lagi di Bali tapi raga pang mampu mas handing. Nggih. Nggih Pak Putu Nggih. Mana sasaperan Gering Agung Pak Putu Nggih. yang di lontar Bali ini cuma raga ngidang bang penyelam sini. Baik. Menetralisir Baik. ulas nih si Pak Putu ya. Nggih. Pak Putu di nilai nih masalah bahas. Ya. Pak Made terputus, mungkin dicoba kembali Pak Made Riba ya. Di 24644. Ya, selamat pagi Pro 1. Ya, selamat pagi. Selamat Om pagi, Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, ini saya Pak Labe. Pak dari Labe. Desa Subuh. Di Ya. Subo, nggih. Pak Labe Ya, di Subo. Ini Mak ini ya? Iya, saya Heni, Pak Labe. Ya, Pak Heni. Selamat pagi ya, Pak Heni. Nggih, selamat Ya, pagi. selamat pagi kepada Bapak narasumber, Bapak Bupati Kabupaten Buleleng. Nggih. Ini salam sukses. Ya, jadi bagaimana ya saya melihat di lapangan, jadi bahwa untuk kepariwisataan ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan devisa kan gitu ya, tujuan utamanya. Nah, yang mana di sini saya sebagai masyarakat juga karena telah melirik juga untuk pengembangannya ke depan. Ya. Nah, ini perlu sekali mendapatkan suatu kepedulian. Nah, di sekitar di Desa Umojero itu kan ada air terjun. Nah, itu lumayan juga masyarakat di sana. Kami lihat juga karena di wilayah itu masyarakatnya ada juga yang berkunjung di wilayah air terjun itu. Umojero. Karena tempatnya di sana masih rimbun rumput-rumputannya itu. Yeah. Nah ini untuk pengembangan ke depannya. Di samping pengembangan ke depannya juga meningkatkan lapangan pekerjaan kan gitu. Iya. Otomatis di sana parkir. Nah, yang kemarin saya lihat di sana memang banyak pengunjungnya juga walaupun COVID ini. Nah itu. Baik. Nah itu aja, terima kasih Pak Baik. Bupati. Baik, terima kasih Pak Labe di Subuh. Mungkin langsung kita tanggapi dulu ini karena sudah 3 penelpon juga yang ikut. Nanti kita sapa kembali di 24644. Bapak, tadi ada Pak Sengan Pak. Ini banyak terkait dengan tarik ulur pariwisata. Nah, ini penyadaran masyarakat Pak terkait COVID-19. Ya, baik Pak Sengen. Yang pertama tentu bagaimana memberikan pemahaman. Seperti saya katakan tadi, pemahaman sosialisasi di masyarakat memang sangat tergantung dengan kondisi geografis yang ada di Buleleng, jarak tempuh, kemudian jarak tinggalnya. Bahkan di desa itu ada tinggal ngubu istilahnya, masih jauh dia di pelosok-pelosok. Kemudian kemampuan intelektual masyarakat kita juga, ya nggak. Memang model-modelnya akan berbeda nanti.
harus ada yang cara pendekatan sekali, 2 kali, 3 kali, beberapa model yang harus kita buat untuk sosialisasi sampai ke seluruh penduduk. Tapi di samping sosialisasi, minimal vaksinasi ini menjawab upaya-upaya kita ya untuk mencari. Bahkan kita sama Pak Dandim, sama Pak Kapolres, kita sampai mencari habis sampai ke pelosok-pelosok. Siapa yang belum divaksin? Jadi seolah-olah kita sekarang udah mulai cara pikir kita, mindset kita sudah lebih detail lagi untuk mencari, tidak berdasarkan penyadaran saja. Dulu kan penyadaran, ayo vaksin sekian datang. Sekarang kita udah mulai siapa belum divaksin. Nah, itu salah satu ya upaya kita. Kemudian kalau kita bicara keuangan, jadi teman-teman agar paham. Jadi kalau Buleleng itu struktur APBD kita tergantung masih kepada DAU, DAK, belum dari beberapa sektor pariwisata. Karena kalau beda sama Denpasar dan Badung, mereka emang struktur APBD tergantung lebih besar dari pajak hotel dan restoran. Karena undang-undangnya bicara begitu, kita kan susah jadinya. Nah, tadinya maksud kita kalau bicara udah diupayakan bersama-sama ini sebenarnya bagaimana upaya-upaya pemerintah sebenarnya sudah dilakukan untuk membuat undang-undang tentang Bali yang istilahnya dulu bukan khusus ya, khusus tentang Bali mengatur kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga adat istiadat dengan keuangan yang dimiliki untuk membalancing pertumbuhan Bali secara keseluruhan. Jadi bisa dilihat secara keseluruhan. Kalau sekarang kan kalau bisa, tapi pemerintah dari sektor keuangan, pemerintah Bali sudah berupaya juga mendegradasi misalnya barrier dengan membangun shortcut sekarang. Pak Gubernur memang gagasan dulu, saya punya gagasan shortcut ini dari awal sehingga, tapi Pak Gubernur secara konsisten sudah melanjutkan bersama kementerian. Jadi bersambut jadinya ada sinergitas itu jadi, Pak ya. Dulu bahkan saya dianggap mimpi akan bangun shortcut, tapi saya bisa lobby Menteri PU lewat Ibu Megawati bisa dibangun waktu itu shortcut 56 langsung dibangun oleh Pak Menteri, dan ketika Pak Gubernur baru menjabat langsung groundbreaking bisa di shortcut 56. Tapi saya hargai sekali Pak Gubernur karena konsistensi beliau untuk menghilangkan barrier. Bahkan titik 11-12 sudah di lobby untuk bisa diselesaikan, sehingga nanti kalau barrier ini selesai, lumayan ini akan menyelesaikan persoalan pertumbuhan keseimbangan Utara Selatan. Itu pembiayaan ya. Kemudian Paribag, memang ke depan kita harus bisa hidup dengan COVID-19 ini, harus bisa. Itu yang katakan di depan tadi, sosialisasi kemampuan adaptasi kita. Jadi kita lebih adaptif dalam mengatasi COVID, sama dengan penyakit-penyakit lain nanti kan dengan flu ya. Makanya saya kebetulan salah satu contoh ya, saya suka nonton tenis. Bahkan hari ini karena ada kejuaraan WTA untuk United States Open di Amerika, setiap jam 3 pagi saya bangun pagi nonton US Open. Yang saya lihat dan membangkit optimisme saya adalah mereka nonton udah nggak pakai masker. Sudah bisa stand up applause. Jadi udah bisa, wah luar biasa, sama, dan penontonnya penuh stadion itu. Jadi di sana stadion di tempat US Open ini penuh. Di sana saya lihat ada harapan ya. Mudah-mudahan vaksin kita berhasil, bisa seperti sedia kala. Tapi sebelum benar-benar selesai pandemi ini, tetap protokol kesehatan harus kita kedepankan. Nah, cara pendekatannya mungkin ada yang unik untuk masyarakat Buleleng seperti apa nih Pak? Ini nampaknya tidak cukup dengan sosialisasi. Kalau langsung dijemput bola, nanti seperti yang tadi ditakutkan oleh Pak Sengan, ada bentrokan hal tersebut. Jadi gini, mari kita breakdown hal-hal yang menimbulkan keramaian. Kalau keramaian di mall, di pasar, di segala macam, ini yang kita selesaikan di pusat-pusat interaksi masyarakat, selesaikan. Minimal ini yang harus dominan kita jaga.
Kalau yang jauh-jauh itu kan dia kadang-kadang berinteraksinya nggak terlalu banyak juga, jadi ya. Baik. Kemudian Pak Labe tadi disebut pengembangan pariwisata, karena ada mungkin banyak di pelosok-pelosok juga seperti tadi dikatakan di Umojero itu ada air terjun juga yang mungkin bisa dieksplor juga, Pak. Ya, setuju saya. Jadi masalah pengembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng, kelemahan kita sama katakan tadi ada aksesibilitas. Jadi tamu-tamu yang sudah berumur di atas 60 kadang-kadang sulit untuk bisa menikmati air terjun karena terjal dan banyak tantangan untuk mereka sampai ke sana. Tapi yang paling penting buat saya di samping pengembangan adalah bagaimana melestarikan ya lingkungan itu dengan menanam banyak pohon untuk bisa menjaga air terjun itu bisa debitnya stabil. Nah, ini kan persoalan yang sangat berat sebenarnya buat kita. Makanya kita jaga hutan dengan baik semua. Upaya-upaya ini harus kita bangun bersama-sama untuk menjaga keberlangsungan atau istilahnya sustainable development. Baik, Ya. masyarakat harus ikut berperan aktif juga ini Pak ya untuk menjaga itu. Bapak ini antusiasnya luar biasa di WhatsApp, di media sosial, kita di YouTube juga tayang begitu. Ada Pak Oke di Panji, Sukasada, memang sangat menyedihkan Pak kalau melihat situasi di lapangan karena semua unsur pariwisata seperti lodging operation, retail store dan food beverage operation dan transportation ya dalam titik terendah sekarang, stagnan dan tidak bergerak katanya Pak. Menurut Pak Oke, yang prioritas mungkin memutar kembali dengan akselerasi yang sesuai kemampuan daerah Buleleng. Untuk memutarnya tentu adanya program-program yang spesifik. Kalau sekarang orang takut ke tempat keramaian, mungkin bisa mulai garap dengan serius pariwisata alam katanya Pak. Hal ini selaras dengan paradigma pariwisata 4.0 yang mengutamakan petualangan, adventure, seperti wisata alam, rohani, kesehatan, dibanding kalau berfokus pada wisata 3.0 yang fokus pada wisata liburan. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Bukan tidak boleh tapi ditata ulang nantinya agar keselamatannya terjamin nantinya. Saya katakan di awal tadi bahwa Buleleng punya karakteristik yang berbeda, mendekati ke sini, ke arah ini, lebih menguntungkan sebenarnya pada sisi yang misalnya siapa petualangan dan lain sebagainya, lebih menguntungkan. Tapi di awal saya katakan juga bagaimana regulasi dari pemerintah pusat yang bisa membolehkan membuka bandara misalnya. Kemudian ada kepercayaan dari masyarakat, ini penting buat kita semua. Kalau ini belum datang, belum ada pesawat yang dari luar negeri ke sini, ya sama aja kita mesti ngomong apa. Baik, tapi persiapan sudah kita siap. udah pikirkan ke arah itu karena kita punya keunggulan di bidang ini. Baik, ya. baik. Kita sapa kembali Pak 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Bupati. Swastiastu. Dengan Bapak Jadi kalau menurut yang sendiri, Niki dengan Pak Sutaya? setelah dibukanya pariwisata, saya sangat mendukung. Tapi sebelum fokus itu kepada pariwisata, perlu juga kita perhatikan itu artinya perkembangan daripada COVID-19 ini. Mengapa terus sampai level 4 itu ya. Nah, kalau menurut yang ini maaf ini kita sharing ya. Ini sebenarnya masih ada juga gitu ya. Jadi warga yang mungkin merasa imunnya bagus ya, sehingga dianggap dia itu biasa, sehingga dia lengah Pak. Padahal setiap orang itu punya dua ya potensi ditulari dan potensi menularkan. Nah, hal ini perlu itu edukasi, terutama dari keluarga, dari sekolah, sebab ini lebih banyak anak muda, bahwa dia itu adalah memiliki orang tua. Nah, kalau dia sayang dan ingin berbakti kepada orang tua, semestinya itu ini perlu mungkin diberi edukasi, harus dia disiplin lah. Jadi untuk ya melaksanakan itu prokes kesehatan, sebab kalau dia melihat jadi OTG inilah yang mungkin itu banyak menimbulkan itu artinya klaster baru, sebab dia sering itu merasa itu saya sering melihat ya, mungkin seperti yang Bapak lihat seperti di luar negeri itu dia bisa itu melakukan aktivitas apapun ya, asal betul-betul dia melaksanakan itu ya di sini prokes kesehatan dengan disiplin. Nah, kalau sudah seperti itu, saya kira tidak masalah itu. Biarpun kita melakukan mungkin itu pariwisata ataupun aktivitas yang lain, asal itu tetap dia disiplin, baik itu di luar maupun di rumahnya. Di rumahnya kadang-kadang
dia lengah itu ya. Nah ini maaf ini. Nah ini pemantauan tiang sendiri ya, karena kunci utama untuk bisa jadi ya menurunkan ini itu adalah kita harus disiplin melaksanakan itu prokes kesehatan, baik itu di rumah maupun di luar. Sekian, makasih, mohon maaf bila saya sampaikan kurang berkenan. Om Sandi, Om Rahayu. Rahayu, terima kasih Pak Sutaya di Teja Kula ini Pak. Ada Pak Sutaya. Nah ini dia, semua bisa berjalan asalkan ini prokesnya begitu. Tapi sebelum ditanggapi, kita sapa kembali Bapak ya, mendengar di 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi. Ya, mohon maaf radionya mungkin dikecilkan Bapak. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi, nggih. Bapak Bupati. Niki dengan Bapak Sira? Narde. Pak Narde di Beratan. Nggih. Nggih, silakan Bapak. Berbicara masalah pariwisata, saya melihat dari segi sosialisasi yang tadi Bapak bicarakan. Kalau di dalam hal lain sering disebut proses pelembagaan. Sebagaimana kita ketahui di dalam pelaksananya ini ada 3 unsur harus diperhatikan di dalam melakukan sosialisasi. Satu, pertama adalah efektivitas menanamkan masalah tersebut, dalam hal ini adalah orangnya siapa. Lalu yang kedua, faktor-faktor yaitu penghambat, yaitu budayanya. Lalu yang ketiga adalah faktor kecepatan, berapa kali Bapak mengadakan sosialisasi. Nah, yang menjadi sorotan kami adalah yaitu efektivitas menanamkan yaitu prinsip-prinsip pariwisata itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, jangan sampai orang yang memberikan sosialisasi itu adalah orang-orang yang cacat, orang koruptor, itu jangan diberikan. Orang yang tidak mampu, misalnya ya orang yaitu mengadakan sosialisasi tentang perkawinan, tidak boleh bercerai, tapi orang yang berikan sosialisasi itu adalah orang yang sering bercerai, itu tidak tepat. Baik Pak. Nah itu. Kemudian yaitu hambatannya sekarang yaitu COVID-19 ini. Di samping itu juga seperti tadi dikatakan oleh teman-teman yaitu faktor yaitu masalah prokesnya ini, protokol kesehatan. Sudah itu kecepatan menanam itu kapan diberikan penanaman di sosialisasi itu? Baik, Pak Narde. Baik, terputus ya. Pak Narde di Beratan terkait dengan pariwisata dari segi sosialisasinya katanya tadi Pak, efektivitas menanamkan prinsip pariwisata juga. Kemudian ada Bu Made di Sambangan. Selamat pagi Bapak, Om Swastiastu. Mau bertanya bagaimana dengan masyarakat yang tidak mau divaksin Pak, katanya apakah ada sanksinya? Semoga pariwisata Bali terbuka dan lancar lagi, tidak ada halangan apa-apa lagi. Karena waktu ini mau dibuka dihantam lagi COVID gelombang kedua Bapak ya. Ternyata batal dibukanya. Baik, mungkin silakan Bapak ditanggapi dulu Niki. Pertama yang Pak Sutaya, saya sependapat dengan Pak Sutaya ya. Mudah-mudahan ini didengar langsung dan dijadikan edukasi buat masyarakat. Nah, yang Pak Nade memang efektivitas sosialisasi ini mau tidak mau langsung dan tidak langsung sudah berjalan sambil ada penegakan disiplin, kemudian ada rahasia masker dan sebagainya sudah berjalan. Benar. Kemudian vaksinasi juga kan, vaksinasi paling penting ya. Kemudian masalah budaya masyarakat kita untuk memberikan rasa percaya bahwa pariwisata bisa dibuka, memang sinergitas seluruh bidang ini akan memberikan jawaban tentu, ya, baik pelakunya, baik penyedia sarana prasarananya, baik tamunya sendiri. Ini semua sudah nanti akan ada sebuah ilustrasi ya, ilustrasi untuk bisa seperti ini modelnya nanti. Ini kan belum kita ketemu nih. Kapan dibuka secara bebas pelabuhan Gilimanuk, kapan dibuka bandaranya, kan belum ini. Nanti pemerintah pasti akan menemukan solusi yang paling tepat, karena ini kan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya, baik. Kemudian yang Ibu
Bu Made tadi dengan vaksinasi yang bengkong-bengkong ini apakah ada sanksinya katanya Pak? Iya ya, sekarang cakupan vaksinasi kita di Buleleng sudah tahap 1-nya lebih dari 70%. Sisanya mungkin ada yang karena komorbid, karena ada persoalan hamil dan lain sebagainya belum bisa divaksin. Tapi nanti sesuai dengan target pemerintah, khusus untuk Bali memang kita diberikan sesuatu yang lebih sebenarnya oleh pemerintah. Jadi lewat lobbynya Pak Gubernur dengan Pak Menko Marves, saya dengar sendiri, memang Pak Gubernur luar biasa untuk bagaimana mengupayakan agar seluruh masyarakat Bali bisa divaksin. Kalau bicara seluruh berarti yang tidak vaksin ada contoh-contoh anak-anak muda yang belagak imunnya kuat, memberikan pengaruh, apalagi dia tokoh masyarakat yang boleh katakan jadi panutan anak-anak muda. Ini sudah diambil tindakan-tindakan yang tegas ya, bahkan sudah divaksin, diperlihatkan ya. Dan pemerintah juga lewat untuk menyadarkan anak muda kita, mungkin kita bisa lihat di Metro TV bagaimana slang setiap hari menyampaikan pesan-pesan untuk vaksinasi, protokol kesehatan. Bisa kita tonton bersama karena istilah slankers itu banyak. Jadi apa yang dikatakan Pak Nardi memang orang-orang yang punya dipercaya di masyarakat bisa mempengaruhi juga ya. Baik, kita di RRI juga selalu menyampaikan Pak, karena RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 ini. Dan terkait dengan sosialisasi, ini kan tadi disampaikan juga agar orangnya tepat. Apakah Buleleng juga ini menggait para influencer gitu mungkin Pak, yang berpengaruh juga untuk melakukan sosialisasi ini? Saya rasa di Buleleng sudah berjalan dengan baik ya. Apa yang dilihat ya tidak seperti, maaf, ada beberapa teman yang menyampaikan untuk nggak vaksin dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan dipakai joke, tapi sekarang pemerintah udah keras. Kalau ada bermain-main tentang ini di medsos pun akan ditindak tegas ya. Baik, kita sapa kembali 24644. Selamat pagi Pro 1. Halo. Wah, Pak Made, mungkin singkat Pak Made. Nggih, durus Pak Made singkat mungkin. Niki biar yang lain bisa ikutan gitu. Dari medali main bu, itu ini pegat. Ini pegat nggih, durus. Apa tuh? Nggih. Masalah masker kan aku 5 haluan. Jadi dan pasar Ngaraja pasti dah pakai masker. Iya. Baik. Yang butuh bina kota tengah. Anak ini Pak Butuh nih. Mudah-mudahan mengkaji warga dengan curang sosialisasi itu mohon. Kalau saya jangan ada sosialisasi, Pak Putu tanggal 27 ini belum vaksin kedua. Oke. Menapa lagi mau ini? Apa vaksin? Bapak sekarang luar daerah harus vaksin vaksin. Ya. Mudah-mudahan ketiga Pak Putu ya, yang timbul masalah kan kegiatan-kegiatan itu biasanya jangan sampai tempat-tempat yang disucikan, tempat disakralkan. Mohon sehingga masa di banyak dia kan lumpur dia. Jangan sampai timbul masalah-masalah di masyarakat. Amin ini Pak Putu. Semua Pak Putu. Pak Di. Salam sehat. Salam sehat Pak Di. Santi. Terima kasih Rahayu, Pak Made. Wah, ini Pak Made Riba ternyata sudah akan vaksin kedua malah Pak. Berarti antusias warga masyarakat Buleleng juga sudah bagus untuk vaksinasi ini begitu. Ya, mereka sudah mulai sadar dan paham terhadap efektivitas vaksin. Soalnya dari data yang ada, yang seandainya sudah vaksin, mereka kena rata-rata hampir semua sembuh. Baik, karena vaksinasi juga itu menunjang pariwisata nantinya. Baik, kita sapa kembali Bapak 24644. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu dengan Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Oke, silakan Pak Nyoman di Bakti Sraga. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi Pak Badi. Om Swastiastu. Swastiastu. Kami selaku masyarakat Buleleng ucapkan terima kasih. Bapak sudah berkenan hadir di Ngaraja menyampaikan informasi terkait dengan penanganan COVID-19. Tadi sudah disampaikan dan kami sudah melihat bahwa penanganan COVID-19 sudah semakin membaik dan situasinya sudah melandai. Terkait dengan pariwisata, kami melihat bahwa dampak pariwisata
sangat terpengaruh sekali sebagai nilai tambah ekonomi masyarakat. Di mana masyarakat Buleleng banyak yang bekerja di pariwisata. Bukan di Buleleng saja, ada di Denpasar, Gianyar, dan di luar negeri. Inilah dampaknya sehingga ekonomi kita di Buleleng terus melesu. Yeah. Tapi dengan kelesuan ini pemerintah dan juga dari pihak Kabupaten Buleleng dan masyarakat sudah berupaya untuk menanggulangi. Dengan adanya bantuan-bantuan, masyarakat lebih tenang lah situasinya. Tidak terlalu susah. Karena masyarakat juga bagi yang berkelebihan sudah mau membantu masyarakat lingkungan. Itulah harapan kami, dan harapan kami terkait dengan pariwisata, mudah-mudahan dengan membaiknya situasi COVID ini agar Bapak dapat membuka kembali melalui kebijakan Bapak agar dapat diteruskan ke atas sehingga pariwisata di Buleleng atau Bali dapat terbuka dengan bertahap. Harapan kami juga masyarakat agar patuh dan taat dan sadar dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar COVID-19 dapat diatasi, terhenti, dan sehingga perekonomian Buleleng, Bali, dan seluruhnya dapat tumbuh dan meningkat sehingga masyarakat tidak terlalu sulit agar kehidupan berjalan dengan normal. Itu harapan kami untuk masyarakat. Mudah-mudahan Bapak dapat menjembataninya sehingga pariwisata optimis dapat kembali berjaya. Ya, terima kasih Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Wah, ini apresiasi juga untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, Bapak ya, terkait dengan upaya-upaya menanggulangi akibat pandemi ini. Mungkin langsung ditanggapi nih Bapak. Ya, memang kita berupaya bersama-sama mengupayakan dari APBD kita, dari pusat, kemudian dari door to door, dari CSR, bahkan teman-teman PNS nyumbang semua, ya nyumbang. Ada yang eselon sekian juta sampai 100.000 pun ada, sehingga kita bisa punya beberapa ratus ton beras kita distribusikan. Ini kan ya langkah-langkah kebersamaan, kegotong royongan kita bangun bersama. Memang situasi seperti ini memang serba sulit memang, dan kita sampaikan itu dengan kemampuan kita, APBD kita, berapa kemampuan APBD kita. Tapi kalau menjembatani, saya rasa upaya-upaya menurunkan level PPKM ini kan kita udah upayakan terus agar mudah-mudahan kita bisa turun minggu depan ke level 2. Ini kan satu langkah yang sudah terukur ya. Kayak sekarang mall udah dibuka, berarti udah ada pusat perekonomian walaupun 50%, tapi udah mulai dibuka ya. Baik, mudah-mudahan dapat dibuka kembali pariwisata. Kalau di Buleleng bagaimana Pak? Apakah sudah ada uji coba untuk dibuka kembali? Kita baru dapat informasi kemarin kita masuk ke zona orange ya. Sebentar kita rapatkan dengan teman-teman Forkompinda untuk membuat aturan baru lagi tentang membuka batasan-batasan yang mana bisa kita buka. Nah, ya. Kita nantikan nanti Pak ya. Ini kayaknya semua juga menantikan begitu dibuka kembali pariwisata. Nah, tapi terkait pariwisata ini UMKM juga mendukung Pak, karena dulu Bapak juga sempat buka The Spirit of Sofia. Nah, gimana Pak support UMKM dari pemerintah kabupaten sendiri? Saya bersama teman-teman saya, Pak Gede Krisna, kemudian Pak Makal Panji, banyak teman-teman yang mencoba menggali hal-hal yang unggul di Buleleng, hal yang memiliki value istilahnya di Buleleng. Kata Sobian itu kan istilahnya yang paling baik, yang paling baik. Sehingga teman saya Gede membuat sebuah deskripsi ya, apa-apa saja yang menjadi keunggulan yang terlewatkan, mungkin kita lupakan gitu, untuk kita bisa lestarikan dan kita
akan menjual produk-produk ini. Misalnya contoh mangga kita baik, tapi karena pola petik kita salah, perabuan kita salah, ini ujungnya Dinas Pertanian untuk memberikan edukasi agar mangga kita sobean, benar-benar sobean itu memiliki nilai lebih, jadi manis sekali, matang di pohon ya, bersama petani muda keren kita. Nah, tapi ujung-ujungnya memang dalam situasi pandemi ini, kalau kita bicara masalah itu, the speed of sobean tergantung dari pasar kita di hilir ya. Tapi hilir kita kan persoalan sekarang, daya beli masyarakat turun, kemudian kita distribusi juga kita terbatas. Nanti mudah-mudahan COVID ini selesai dan menjawab, tapi jangan sampai the speed of sobean ini nanti dilupakan. Ini salah satu cara upaya kita untuk menyampaikan, memiliki daya jual UKM kita bahwa kita punya hal yang bagus-bagus. Ya. Masih menjadi prioritas berarti Pak ya produk lokal. Itu tetap harus kita upayakan. Karena ini akan ini akan bersinggungan dengan seluruhnya. Misalnya UKM ada packagingnya, ada kualitasnya dan lain sebagainya. Kemudian buah-buahan kita ada upaya oleh Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Pengepulnya juga dan hilirnya ada serap, mungkin hotel bisa ada perda mungkin dari pemerintah daerah Badung mungkin yang mewajibkan membeli buah lokal Bali untuk sebagai buah-buahan untuk penyambut tamu dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Ini beragam cara juga sudah dilakukan. Ya, baik, pendengar Persatu RRI Singaraja, Anda masih bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 dan juga melalui WhatsApp kami di 081139999790 terkait dengan optimisme pembukaan pariwisata, bangkitnya pariwisata Bali ya. Optimis berarti Pak ya, pariwisata Bali ini akan bangkit lagi apalagi untuk Buleleng nantinya? Iya, saya optimis. Karena yang penting vaksinasi selesai, regulasinya pemerintah sudah, ada rasa percaya diri bersama, ada kesadaran diri bersama, saya optimis itu. Baik, dukungan apa yang dibutuhkan Pak dari masyarakat misalnya begitu? Karena tadi juga disampaikan ini jangan sampai nanti seakan masyarakat merasa dibebankan begitu terkait dengan hal ini. Saya rasa seperti katakan Pak Made Ribek tadi, membiasakan diri berdampingan dengan COVID. Jadi jangan merupakan protokol kesehatan. Saya rasa itu aja keinginan kita pemerintah untuk bisa mereka paham dan memberikan sebuah trust ya, kepercayaan kepada semuanya untuk meyakini bahwa COVID-19 tidak menjadi sebuah ancaman untuk menghilangkan seluruh aktivitas kita. Baik. Membiasakan hal-hal yang tidak biasa mungkin dulu Pak ya. Iya. Jadi sesuatu hal yang luar biasa pasti nantinya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi Bapak kalau untuk pembukaan pariwisata tentu harus punya CASE dan juga aplikasi Peduli Lindungi katanya. Nah, terkait dengan hal tersebut untuk tempat-tempat wisata, untuk hotel-hotel dan restoran, apakah sudah disosialisasikan terkait hal tersebut atau bagaimana Pak pengawasannya? Nah, kalau yang ini sebenarnya ini harus dibicarakan bersama, karena menyangkut pembiayaan juga kan. Seperti CSE misalnya, banyak hotel-hotel yang sudah membuat ini, tapi karena akhirnya COVID-nya panjang, sampai fasilitasnya rusak. Nah ini kan hotel juga berat juga untuk membangun lagi, untuk memperbaiki kamarnya saja yang lama tidak terpakai, untuk mengaktifkan lagi mesin-mesin kolam, ini kan biaya besar. Saya ini akan saya jembatani lewat bersurat bagaimana nanti Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk membantu memberikan pinjaman yang murah lah untuk hotel-hotel, untuk bisa mereka membangun lagi aktivitas di hotel. Ada program untuk itu nantinya Pak? Saya akan membuat surat kepada Bank Indonesia secara resmi, mudah-mudahan bisa ditanggapi. Baik. Wah, tidak terasa hampir 1 jam Bapak kita berbincang tanpa jeda. Tentu saja antusias masyarakat ini saya ini sampai sudahi kalau untuk line teleponnya, untuk di WhatsApp juga masyarakat pendengar Persatu RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya ada yang masuk regulasi untuk sekolah walaupun jauh dari pariwisata, tapi bagaimana Pak kalau untuk regulasi sekolah nantinya? Ya, sebenarnya
upaya-upaya untuk anak-anak bisa sekolah kembali sebenarnya di bulan Juli tadi udah mau diupayakan, tapi sampai sekarang juga kita masih lihat seberapa jauh penurunan level di PPKM ini. Ya tunggu aja sebentar. Nanti kalau sudah pasti semua, pasti kita upayakan. Anak juga udah kangen sekali untuk sekolah. Banyak anak-anak kita yang kerjaannya lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Malas mereka, kurang olahraga, kurang gerak dan lain sebagainya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nanti kita update selalu informasi-informasinya. Kita minta dari Bapak juga untuk mengupdate informasi juga bersama RRI Bapak nggih. Terima kasih. Baik, terakhir Bapak, harapannya seperti apa ke depan, target selanjutnya, optimismenya agar membangkitkan pariwisata Bali ke depan? Targetnya di sisi masyarakat, saya katakan tadi. Jadi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, pakai masker, kemudian bagaimana upaya mitigasi, membangun hal yang kita sadari bersama bahwa mitigasi COVID-19 kita tahu tahapannya dengan baik, kemudian gotong royong untuk memberikan edukasi maupun memberikan pemahaman, ini penting buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita semua optimis dan ini bukan saja tugas pemerintah, tapi masyarakat, sinergitas antar masyarakat dan juga pemerintah agar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, tapi bisa berdampingan begitu Pak ya. Karena terbebasnya bukan berarti COVID-nya hilang, ada COVID-nya, tapi bagaimana kita tetap bisa berdampingan, aman begitu, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Optimis bangkitnya pariwisata, dan ini sinergitas semua yang diperlukan. Terima kasih banyak Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Ratnyana ST sudah hadir menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung juga bersama kami di Dialog Pagi Lintas Singaraja pagi kali ini. Dan semoga informasi-informasi yang dihadirkan juga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tadi Pak Sengan, ada Pak Maderibe, Pak Labe, kemudian Pak Sutaya, Pak Narde, Pak Nyoman Sudarsana, Bu Made di Sambangan, dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kita akhiri untuk dialog pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Ya Mbak Eni, terima kasih, dan seluruh pendengar RRI, saya menyampaikan pamit. Om Santi 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 Om. Anda sedang mengikuti Pro 1.